Tapi karakter kita jangan dihilangkan. Kita ini orang Jawa, orang Indonesia. Yang punya adat istiadat bancaan ini orang Indonesia. Bukan orang asing. Yang penting anak menjadi positif atau menjadi anak yang negatif. Itu kalau secara umum siapa yang mau disalahkan? Tetap orang tuanya. Mau, tidak mau, percaya, tidak percaya. Sekarang ini keluarga kita, bangsa, atas nama bangsa, negara. Bangsa kita ini sekarang ini bangsa yang terbodoh sedunia. Selamatan, bancaan itu apa? Dono weweh. Cara sekarang ini sedekah katanya, istilahnya katanya sedekah. Nah, bancaan ini yang paling kecil sampai yang paling besar ada bancaan. Yang paling kecil ya bancaan itu tadi kelahiran weton ini. Sebelum lahir saja dibancai, diselamati. Tujuannya ya ingin selamat toh, ingin selamat. Ingin selamat. Ayo, kalau nggak percaya, apa manusia hanya cukup benar? Apa manusia cukup baik, cukup kaya? Kalau nggak selamat bagaimana? Nah, selamatan. Ya. Kita ini bersyukur, minta kepada Maha Kuasa supaya bisa selamat selama perjalanan hidup. Mulai masih di kandungan saja sudah dibancai, diselamati. Lahir dibancai, dibancai. Nanti kalau laki sunatan dibancai, menjadi manten dibancai. Ini bancaan ini budayanya orang Jawa. Jadi orang luar negeri nggak ada bancaan-bancaan selamatan, nggak ada. Mau Jakarta saja banyak orang nggak ngerti apa bancaan. Yeah. Nah, bancaan selamatan. Puji syukur kepada Tuhan, muji syukur kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih yang tidak bisa diucapkan di bibir, di mulut, hati yang bicara. Lahir dibancai, tadi manten dibancai. Nggak tinggal dunia ya dibancai. Iya, banyak sekali prosesi-prosesi ritual bancaan selamat. Ini yang bancaan yang pertama. Yang paling cilik, yang paling kecil bancaan kelahiran. Terus ada lagi bancaan tingkat desa. Nek di desa dikatakan nyadran atau sedekah bumi. Bancai desa. Sekarang zaman modern, desa-desa sudah banyak nggak dibancai. Ya. Yang dianut karena budaya asing. Walaupun milik sendiri, kalau menguntungkan orang asing dilanjutkan. Istilahnya diganti. Bancaan desa, bancaan negara. Meringati apa? Diselamati. Hari kemerdekaan. Sekarang kalau bancaan dunia, gimana? Nah, kita wawasannya nyampe dunia tuh. Wong kita hidup di dunia. Nah, ada maknanya ini. Saling membantu, saling memberi. Kalau saling memberi, bagus. Saya nggak ngelarang mau kerjasama dengan bangsa mana, silakan. Tapi karakter kita jangan dihilangkan. Kita ini orang Jawa, orang Indonesia. Yang punya adat istiadat bancaan ini orang Indonesia. Bukan orang asing. Nah, sampai kita bisa memberi bancaan sumbangan kemanusiaan di negara lain. Itu ya sama dengan bancaan ini. Cuma-cuma atau memberi ini. Oke, untuk selanjutnya,
ketika kita sudah berumah tangga kan ya, sudah punya anak, Ya, tentunya kita mengharapkan kelak nanti anak ini menjadi anak yang berbakti, punya budi pekerti yang luhur. Saya ingin istilahnya menggali mungkin dari perspektif secara spiritual Jawa, mungkin cara mendidik anak itu biar berbudi pekerti luhur. Karena sekarang itu di zaman modern itu banyak kasus yang anak membunuh ibunya, ya, membunuh bapaknya. Padahal yang jelas itu orang tua mungkin ya tidak ada mengajarkan bunuh-membunuh. Tapi kok kenapa pada kenyataannya hal itu banyak terjadi? Anak yang durhaka dan sebagainya tersebut. Apakah itu salah dalam pengelolaan mengatur atau mendidik anak? Ataukah mungkin dari segi spiritual Jawa ada hal-hal lain yang menyebabkan terjadi, Bapak? bisa juga. Tapi yang penting anak menjadi positif atau menjadi anak yang negatif itu kalau secara umum siapa yang mau disalahkan? Tetap orang tuanya. Tetap orang tuanya. Kadang anak dititipkan orang lain. Karena sibuk. Tidak dididik sendiri karena sibuk kerja. Ya. Karena sibuk pekerjaan, anak dititipkan orang lain. Dididik oleh orang lain. Nah, belum tentu orang lain itu yang dititipi karakternya sama dengan yang punyanya. Sekarang banyak orang. Masa siapa mau jadi orang gagal? Siapa mau menjadi orang jelek? Tapi ternyata itulah terjadi. Nah, pendidikan itu belum tentu dari keluarga sendiri. Yang banyak itu malah pendidikan, pengalaman itu dari luar. Anak dititipkan di dalam pendidikan. Sekarang malah banyak. Wis aku sugih duit wae tak titipno nek kono pendidikan kono. Ben nginep nek kono. Sasen-sasen. Enggak pernah nih anak mendapatkan pencerahan pitutur dari orangnya tuanya sendiri. Okay. Dididik orang yang berkarakter beda. Jadinya beda. Ini. Nah, kalau sudah gini, ini bisa ngembet-ngembet bukan keluarga rumah tangga, keluarga negara. Mau, tidak mau, percaya, tidak percaya. Sekarang ini, keluarga kita, bangsa, atas nama bangsa, negara. Bangsa kita ini sekarang ini, bangsa yang terbodoh sedunia. Mau mengakui atau gak mau mengakui. Inilah kenyataannya. Banyak bangsa yang terbodoh sedunia. Karena apa? Tidak tahu jati diri. Coba di dalam rumah tangga. Anak ini kalau masih tahu, masih mengerti jati diri keluarganya. Gak mungkin. Anak ini terpengaruh dari luar. Karena kuat. Jadi anak yang berguna bagi negara dan bangsa. Sekarang saja anaknya sendiri malah diajak menjadi apa itu? Diajak menjadi budak bangsa lain. Loh iya toh. Anak dititipkan di sana. Enggak pulang, pulangnya setahun 2 kali, sekali. Nah, dididik apa di situ? Nah, ini pemerintah harus tahu, harus mengerti. Walaupun bagaimana kita, pemerintah itu orang tua kita.
Pemerintah itu orang tua kita. Baik dan buruknya warga kita tidak bisa lepas dari tangan pemerintah. Tadi kan pernah saya singgung. Orang tua kita saja diremehkan bangsa lain kok. Bapak kita itu mau menjabat menjadi raja, menjadi presiden itu raja orang sak negara. Itu diremehkan orang lain. Yang ditunggulkan ini kitabnya orang asing ini. Kenapa enggak kitabnya Indonesia? Indonesia ini karakternya apa? Jadi dirinya apa? Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dirangkum jadi buku satu kitab. Ini yang untuk menyumpah para pejabat-pejabat. Bukan Quran. Salah. Kenapa harus Quran? Kok enggak Injil? Kok enggak Weda? Yang namanya? Nah ini. Sama-sama itu milik orang asing. Sama-sama itu pendatang. Kalau boleh mengatakan, sekali lagi saya katakan, biar dengar para pejabat. Pejabat itu kan kepanjangan tangan pemerintah. Kalau pemerintah katakan A, ya sampai bawah ya harus A. Saya punya inisiatif. Ini menemukan sendiri. Bukan katanya-katanya. Tidak membaca dari manapun. Sebetulnya bapak kita, pemerintah kita yang dulu sudah salah melangkah. Tapi sampai sekarang belum pernah dibenahi. Salah diterusno. Satu, agama dinegerikan itu sudah salah. Salah. Indonesia ya nggak melarang agama toh. Kalau Indonesia itu melarang agama, nggak ada agama di Indonesia. Agama biar agama. Biar yayasan, biar swasta. Yang negeri biar negeri. Nah negeri kita, bangsa kita ini dasarnya Pancasila, bukan agama ini. Pemerintah dulu sudah salah melangkah ini. Agama dinegerikan. Diberi kekuasaan. Ini salah. Jadi agama dinegerikan itu salah. Lebih salah lagi, ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Semua kena virus Arab itu. Ayo, sekolah negeri mana? Diharuskan, harus ada musola. Kenapa tidak harus ada yang lain? Ya, mungkin itu nanti bisa kita bahas di sesi yang lain yang mungkin khusus untuk membahas itu Bapak tentang keagamaan ya. Tapi arahnya ini, ini harus dikupas. Pemerintah harus mengerti, harus tahu, biar berpikir. PR kita masih banyak sebagai bangsa dan negara. Tanggung jawab kita. Iya, jadi paling tidak negara yang besar itu bisa tercipta itu dari keluarga yang harmonis dulu, yang bahagia dulu. Jadi makanya tema kali ini kita membahas yang kecil dulu sebelum menuju nanti ke lingkup yang lebih besar lagi. Iya. Oke, saya lanjutkan ini Bapak mengenai tadi kehidupan sehari-hari tentang rumah tangga dan sebagainya. Tentu kita itu nanti berumah tangga, tambah waktu, tambah umur, tambah tua. Iya. Banyak sekali yang sering datang cerita, saya curhat, itu pasangannya selingkuh. Pasangannya sudah tidak setia. Jadi si wanita tersebut itu ingin istilahnya. Ya, salah satu. Kebetulan itu yang lakinya. Ya. Terus yang istrinya itu minta tolong. Apakah bisa istilahnya si laki-lakinya itu dijadikan lebih setia
Itu nanti entah dilewat cara apa, diwirid atau pakai apa, doa, mantra dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan, secara spiritual Jawa, mungkin ada kaidah-kaidah atau aturan istilahnya yang mungkin skupnya Jawa, lingkupnya Jawa ini agar tidak terjadi perceraian, untuk menjaga kesetiaan, ini ada upaya secara supranatural atau spiritual dalam hal Jawa. Itu apakah ada? Dan kalau ada, itu caranya bagaimana? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu, Pak. Ya, masih gini. Suatu pasangan rumah tangga, salah satu ada yang selingkuh. Ini kalau orang mencuri, selingkuh dan mencuri ya, mencuri. Mencuri kalau nggak ketahuan, ya nggak, ya enak-enak aja orang mencuri nggak ketahuan. Tapi semakin lama pasti ketahuan juga. Kalau sudah ketahuan, jangan menyalahkan yang benar. Berani nggak mengakui kesalahannya? Kalau sudah berani mengakui kesalahannya, tobat enggak? Yang dikatakan tobat itu bagaimana? Apa harus sembahyang khusyuk tiap hari? Bukan itu. Yang dikatakan tobat, manusia tobat, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Itu tobat. Bukan orang tobat itu semedinya khusyuk, sembayangnya khusyuk. Bukan itu. Lakulah yang menentukan.